Kekacauan perbankan di daratan China, 6 juta yuan dengan cepat berkurang menjadi 690 yuan setelah deposito. Pada tanggal 7 Maret seorang pengguna Twitter yang dikenal sebagai Luo Xiang memposting video dengan deskripsi, pria China berencana untuk mendepositokan 6 juta yuan di bank dan kemudian santai dan hidup dari bunga. Tapi kemudian tidak ada yang tersisa. Dalam rekaman tersebut, seorang pria bernama Zeng telah membuka rekening bank baru dan mendepositokan sejumlah 6 juta yuan setara dengan sekitar 870 ribu dolar AS. Cerita berubah secara tak terduga ketika Zeng kembali dari makan siang dan menemukan saldo rekeningnya telah berkurang menjadi 690 yuan atau sekitar 99 dolar 91 sen. Dia langsung menghubungi layanan pelanggan bank tetapi uangnya terus lenyap ketika dia sedang menelepon. Terlepas dari klaimnya, bank menyatakan ketidaktahuan mereka akan situasi tersebut dan menyarankannya untuk menunggu dengan sabar untuk solusinya. Setelah tidak mendapatkan respon dari pihak bank selama lebih dari 10 hari, Zeng menghubungi media untuk menarik perhatian pada masalah tersebut dan menemani wartawan ke bank untuk meminta jawaban. Setelah mendapat pertanyaan dari media, pejabat bank mengungkapkan bahwa uang sebesar 6 juta yuan telah digesek oleh vendor yang berlokasi di Shanghai dengan menggunakan mesin point of purchase. Yang membingungkan pihak bank, mekanisme di balik transaksi tersebut masih menjadi misteri. Akhirnya Zeng putuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan menunggu hasil penyelidikan. Demikian pula pada tanggal 11 Maret skandal keuangan lainnya dilaporkan di Twitter. Kali ini sebuah video merinci kisah seorang wanita bernama Zi yang melakukan deposit sejumlah besar uang senilai 2,1 juta yuan atau setara dengan sekitar 304.075 dolar AS ke dalam rekening banknya. Yang mengejutkan, manajer lobi bank tersebut secara diam-diam mentransfer dana tersebut ke rekening pihak ketiga untuk mendapatkan bunga tanpa persetujuannya. Ketika dihadapkan pada masalah ini, pihak manajemen bank menyangkal keterlibatannya dalam masalah ini. Sebagai upaya terakhir, dia mengambil tindakan sendiri dan melaporkan ke pihak berwenang. Setelah negosiasi yang berlangsung lama, manajer bank akhirnya setuju untuk mengganti uang depositnya. Namun, ganti rugi tersebut hanya akan dikembalikan dengan angsuran cicilan sebesar 120 ribu yuan per tahun, yang tidak dapat dia terima sehingga mendorongnya untuk mempertimbangkan tindakan hukum terhadap bank tersebut. Pada tanggal 5 Maret pengguna Twitter Luo Xiang merilis video lain dari seorang wanita yang menyatakan bahwa tidak ada yang akan berani menyetor uang di Industrial and Commercial Bank of China di masa depan. Menurut wanita itu, pejabat tinggi di Industrial and Commercial Bank of China cabang Nanning di Provinsi Guangxi mentransfer total sebesar 250 juta yuan atau sekitar 36 juta dolar AS dari rekening tabungan 28 penyetor. Sebagai tanggapan atas protes publik, pihak bank menepis insiden tersebut sebagai kelakuan buruk karyawan dan menekankan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan operasional bank. Sementara itu, pengadilan telah menyatakan bahwa bank tidak bertanggung jawab atas penggantian dana. Meskipun polisi berhasil menangkap pelakunya, 120 juta yuan masih belum ditemukan. Seorang wanita mempertanyakan, jadi siapa yang bertanggung jawab untuk 120 juta yuan tersebut? Haruskah rakyat biasa membayarnya sendiri? Saya sangat bingung dengan kemampuan luar biasa apa yang dimiliki oleh eksekutif bank ini untuk mentransfer 250 juta yuan. Ketiga insiden ini menunjukkan kekacauan dalam sistem perbankan China. Insiden-insiden tersebut telah memicu gelombang kemarahan publik, dengan para netizen yang turun ke berbagai platform online untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Banyak yang mengecam kurangnya akuntabilitas di industri perbankan China, dengan beberapa berpendapat bahwa menyimpan uang di bank tidak lagi menjamin keamanan dana seseorang. Seperti yang dikatakan seseorang yang tidak puas kepada Vision Times, sangat konyol bahwa karyawan bank dapat menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi dan bank dapat membebaskan diri dari semua tanggung jawab. Sistem keuangan Partai Komunis tidak lebih dari sebuah perusahaan penipuan. Hal semacam ini hanya bisa terjadi di bawah aturan hukum di China. Ini sungguh konyol, orang kaya sekarang sedang dirampok di siang bolong. Sepertinya hari-hari mereka tidak akan mudah. Semua orang sekarang dijarah secara terbuka. Itu adalah orang-orang biasa yang ditipu, tidak ada harapan untuk keadilan kecuali seseorang mampu menggulingkan Partai Komunis.